Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, saya ke Resen dulu deh. Ini tadi Galaxy S6 ini siapa ya? Kok tidak diganti namanya? Ya, silakan. Galaxy, saya panggil Miss Galaxy. Silakan Miss Galaxy. Panitia dibantu, ini Miss Galaxy S6. Ya, silakan. Dari mana asalnya, nama dan asal? Silakan. Selamat siang Bante, nama budaya. Nama budaya. Dari Nama Balikpapan, nama saya Santi. Maaf Santi. saya agak gaptek, jadi saya susah mengganti namanya. Iya. Sepertinya Anda sedang berada di langit ini ya. Luar biasa loh. Kami masih di bumi semua ini ya. Oke, silakan. Bu Iya Santi. Bante. Bante dan Pak Adi ini saya bertanyanya. Iya. Karena saya baru mengalami beberapa saat yang lalu gitu. Kejadiannya itu penipuan sih dari media sosial. Ya. Nah, penipunya ini menggunakan ikon-ikon Buddhisme. Foto profilnya, terus background profilnya, itu semua berhubungan dengan Buddhisme. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan, gimana kita cara untuk mengantisipasi? Karena selama ini saya selalu berusaha menghindar dari penipuan-penipuan dan lumayan berhasil gitu loh. Yang kali ini, yang pas kebetulan ketemu orang ini, itu saya nggak berhasil menghindar gitu loh. Isinya apa? Menipu uang, menipu apa ini? Menipu uang dengan cara berjualan. Jualan apa dia? Jualannya si durian musangking, kalau yang saya kena itu. Ini Bante ya, Bante? Bukan. Oh, tapi orang menyamar sebagai Bante maksudnya? Orang menyamar sebagai umat Buddhis, menggunakan profil orang tertentu juga. Oke. Yang melaksanakan atasila, dia pakai profilnya itu. Gitu. Baik. Terima kasih Bu Santi, kita dengarkan jawabannya ya. Terima kasih ya. Saya mau tanya konfirmasi dulu kepada saudara penonton yang ada di Zoom maupun di YouTube ya. Pastikan Anda berhati-hati. Tidak semua biku punya media sosial ya. Jadi saya akan sampaikan Anda dengan tegas bahwa biku atau Bante Panyawaro Mahatera tidak punya Instagram. Bante Panyawaro Mahatera juga tidak punya Facebook. Karena dulu saya meminta teman-teman saya waktu itu di Instagram melaporkan akun dengan foto yang mulia Panyawaro Mahatera sebagai akun palsu, dan syukur alhamdulillah, kok jadi alhamdulillah ya. Kita syukuri bahwa akhirnya Instagram langsung dalam tempo 2x24 jam akun itu diblokir. Nah, sekarang saya mau tanya Bante supaya Bante ini tidak terjadi hal-hal seperti itu. Bante selain Bodigiri yang dikelola tim Bante, apakah Bante punya akun lain Bante? Di Instagram dulu Bante. Kalau Instagram hanya Bodigiri saja. Oke. Kemudian kalau Facebook sama Kipala, kemudian STI Panti Semedi Balirejo, dan Bodigiri Balirejo. Jadi di Facebook ada 3 ya Bante? Di Facebook ya sama Kipala, itu sebetulnya sama Kipala kita tidak nambah member. Jadi bagi Anda yang mau masuk ke sama Kipala nggak bisa, masuk saja ke Bodigiri Balirejo, atau itu fanpage-nya soalnya tak terbatas jumlahnya. Kemudian juga STI Panti Semedi Balirejo. Itu untuk Facebook. Iya. Baik, saya ada menerima tapi di atas namakan fans Bante Utamo katanya. Jadi kalau itu mungkin ada ya Bante? Ada, itu tapi bukan kita yang buat, itu fanbase, itu istilahnya ya kita biarkan aja, karena selama isinya baik ya enggak masalah. Tugas saya hanya menjelaskan bahwa saya membuatnya cuma ini. Yang lain saya kan tidak bisa mengatakan yang lain salah. Ya sudah, itu urusannya dia. Iya, betul. Seperti Instagram juga ada fanbase atas nama Biku Utamo Mahatera. Ya isinya kutipan-kutipan ceramah saya dan sebagainya. Tapi yang jelas saya tidak bertanggung jawab untuk isi maupun apa saja yang disampaikan di sana. Iya, kita sungguh beruntung hari ini ya. Jadi langsung mendengar bahwa tidak semua biku punya ya. Jadi hati-hati. Tidak semua pandita juga punya. Seperti tadi kalau Ibu Santi bilang gaptek, mungkin ada juga mereka mungkin tidak punya itu karena tidak punya kesempatan untuk belajar itu, bisa juga gitu kan ya, dan seterusnya. Nah, kalau Dr. Adi, apa yang resmi Dr. Adi? Saya hanya medsos saya itu di Facebook. Itu mulai tahun 2009 itu kalau nggak salah itu Facebook, kemudian Instagram, YouTube, kemudian di website saya. Dengan nama? Adi W. Gunawan. Adi W. Gunawan.
Ya. Kecuali di Instagram ya. Ya, Instagram @adiwegunawan.id. Iya, jadi hati-hati saudara sekalian, hari ini penontonnya ribuan soalnya. Jadi ini kesempatan Anda tahu bahwa di Instagram Dr. adiwegunawan.id. Ya. Kemudian nah itulah sebabnya kenapa pihak media sosial memberikan centang biru. Centang biru itu penanda. Nah, Dr. Adi sudah punya centang biru di Instagram. Saya dengan beliau ini selalu bersaingan ya, Bante. Ya. Beliau Facebooknya sudah centang biru, jadi nggak mungkin ditiru, nggak mungkin palsu. Saya punya, mohon maaf ya bro, Instagram saya yang centang biru. Gitu. Jadi artinya kita satu-satu nih. Ya. Sehingga poni Janliao tidak mungkin dipalsukan karena centang biru gitu ya. Oke, nah itu dia sudah sah ya. Baik Bante, bagaimana menyikapi pertanyaan dari Santi di Balikpapan tadi? Silakan Bante. Memang dunia maya ini ya ada nilai positif dan ada nilai negatifnya ya. Jadi apalagi jual beli online itu kita akan kirim uang dulu karena memang namanya jual beli online ini kesepakatannya kan jarang. Ya bisa COD juga sih, bisa cash on delivery misalnya, saya pesan nanti kalau udah nyampe bayar. Tapi kadang ada penjual yang tidak mau ribet begitu, ya kamu kirim uang dulu. Kemudian nanti kalau kamu udah uangnya masuk, ya saya kirim barangnya. Nah, artinya waktu kita ngirim uang, misalnya durian musangking, misalnya, dapatnya durian kucingking. Ya. Nggak dapat musang, tapi dapat kucing, misalnya. Ya gimana lagi, memang ini penipuan. Dan prihatinnya, penipuan ini pakai nama-nama tokoh Buddhis. Ya, ada juga biku dan lain sebagainya. Nah, sekarang orang ya seperti tadi Ibu Santi tadi, dia hanya bergantung pada foto profil. Foto profil itu kadang ngambil dari internet banyak sekali. Ya, belum tentu itu orangnya sungguhan. Nah, kadang kita merasa, wah ini yang jual musangking biku nih, pasti nggak nipu ini. Pakai foto biku utama lagi. Ya, ternyata ya nggak ada. Ya, karena ternyata bukan, itu cuma hanya ngambil. Tinggal sekarang, kalau Anda memang mau beli online, sebetulnya prinsipnya Anda siap duitnya hilang. Itu aja dulu. Kalau Anda siap duitnya hilang, Anda beli atau Anda membaca reviewnya. Yang jual online ini reviewnya bagus nggak? Kalau bagus ya pasang, tapi kalau nggak bagus, ya nggak usah beli. Nah, kemudian kalau Anda tidak siap untuk hilang uangnya, ya belilah secara offline. Pergi, Anda mau cari musangking, ya Anda pergi ke toko yang jual durian dan lain sebagainya. Karena jual online itu sebetulnya praktek dana sempurna sebetulnya. Bante guyonan Bante. Saya melanjutkan tadi soal dana. Bante. Nah karena begini, ini belum saya jelasin. Oh, iya. Dana sempurna itu kenapa? Karena kalau hilang seperti itu, yang dana tidak kenal sama si penerima dana juga nggak kenal sama yang berdana. Jadi itu dana sempurna, jadi harus diikhlaskan. Tapi kalau nggak mau ikhlas ya jangan diurusan sama transaksi dunia maya atau dunia online ini. Nah silakan. Bante, saya sambung yang tadi. Ada kebajikannya nggak Bante? Kita anggap dana aja deh. Udah hilang dana gitu. Ini kan dana kepaksa nih. Jadi ya masih bisa lah, tapi kebajikannya kecil ya. Karena kita merasa, misalnya ini yang jual pakai foto profilnya biku misalnya. Wah, ini kamu jual musangking misalnya. Kemudian dikirim duit ke sana. Ternyata nggak dikirim, besok ganti gambar musang sungguhan. Ya. Jadi bukan gambar biku utama jadi gambar musang sungguhan. Lalu bagaimana ini? Apakah saya dianggap seperti berdana ke Bante utama? Tidak. Terus ya sudahlah, saya anggap itu berdana, itu kan dana sempurna itu. Ya oke lah, itu kita bisa menerima itu sebagai kenyataan, sebagai sumber kebahagiaan aja. Tapi itu juga uang sekolah. Bahwa di masa depan kita jangan sampai seperti itu lagi. Kalau kita itu lagi, namanya itu kita tidak belajar. Artinya kita menjadi orang yang kurang pandai karena sudah kejadian masih diulang lagi. Nah, kalau tadi bicara tentang YouTube, tadi saya belum sebutkan YouTube kita di Bodigiri adalah Bodigiri Balirejo. Kita selalu pakai nama Bodigiri Balirejo. Kisahnya ada Balirejo karena Bodigiri ini
ternyata ada wihara juga namanya Bodhigiri. Oh, ada Bante ya? Di Ada. Indonesia Bante. Iya. Jadi saya merasa, waduh, kayaknya kalau saya tidak tempel Bodhigiri Balirejo, nanti orang bisa bingung. Iya, Nah, iya, jadi benar Bante. sekarang misalnya kalau Anda misalnya ada Facebook jualan apa, ya Anda harus siap itu untuk tidak dapat barangnya. Kan di toko yang resmi saja, toko online yang resmi, itu sendiri platform yang resmi itu pun ada. Beli HP di sandal dan lain sebagainya. Ya sudah, itu resiko orang jual beli online. Ya, nah makanya baca review. Iya. Tapi kalau sekarang gaptek gimana? Jangan terlalu mainan teknologi kalau gaptek, daripada bermasalah nanti. Baik, terima kasih Bante. Ya cukup jelas ya Bu Santi. Jelas ya. Baik, di Bu langit-langit Santi. ya. Iya, lagi di Sudah langit-langit. Ya. Selamat berdana sempurna, tapi cukup satu kali. Ya, Dokter Adi mau tambahkan? Sudah cukup, sangat jelas. Cukup ya, cukup. Oke. Nah, Dokter jadi Po. Oh ya. Dokter Po, Yes. izin komentar sebentar. Boleh, boleh. Saya mau memberikan komplimen sebenarnya ke Bante Utamo bahwa ternyata predikat Bante Utamo adalah sebagai biku yang high-tech itu bukan kaleng-kaleng ya. Sampai Bante tahu tentang marketplace, harus baca review kalau mau belanja online, terus tahu tentang fanpage, tahu tentang Instagram, ternyata bukan kaleng-kaleng, benar-benar paham, bukan hoax bahasanya. Betul. Luar biasa. Sedikit tambahan Christine, yang saya tahu loh ya, koreksi kalau saya ini, jangan koreksi kalau saya keliru ya. Yang saya pernah dengar dan tahu adalah website Samagipala itu di awal-awal itu kalau saya nggak salah itu yang mendevelop dan mendesain itu adalah Bante Utamo. Wah, jadi berarti bisa bahasa pemrograman segala macam, dahsyat memang ini. Kita umat kalah ini. Kepala saya nanti jadi lebih besar satu frame ini nanti. Jangan. Santai aja, biasa aja. Bante Utamo langsung akan menerapkan yang tadi di apakah itu betul? Betul. Apakah ini benar? Gitu saya tadi ya. renungkan baik-baik. Baik, Christine, betul sekali. Memang ini salah satu biku IT yang kita kenal lah ya di Indonesia, bahkan di dunia, yang sangat melek dengan IT karena beliau mau belajar. Beliau ini kan seorang pembelajar sejati gitu ya, luar biasa. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan ke Dokter Adi berikutnya. Dokter Adi, dari satu lagi saudara di Riau terkait soal nama. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan law? Saya nggak tahu di Facebook. Hati-hati kalau misalnya Anda mau ganti nama, bukannya sebelum centang biru Anda juga membayang-bayangkan dan memiliki. Karena ketika saya mau mengganti nama, bahkan hanya mengedit bagaimana profil saya, Bante, Dokter Adi, itu The law langsung of keluar attraction sebuah ini kalimat. adalah Apakah sebenarnya Anda yakin sebuah hukum dengan ya. ini, Itu ya. maka Jadi centang biru akan semesta alam ini, saya sebentar begini, banyak orang yang berpikir bahwa LOE itu daripada adalah kaleng-kaleng gitu. hilang, Itu sesuatu gitu ya. hoax yang Jadi nggak benar. hati-hati kalau sekarang seperti Saya kebetulan membaca riset mengenai ini. Jadi atau Adi semesta alam ini tanpa ID dan seterusnya itu harus diubah tidak ada ruang kosong. Sebelum centang biru bahkan, itu diberikan bahkan di ruang yang terkecil pun di antara atom, ya tergantung konsep atom mana yang kita pakai ya. Kalau yang sekarang kan atom itu bukan dia bisa partikel, bisa gelombang ya. Jadi dikatakan bahwa di ruang di antara atom itu pun terisi oleh energi. Nah, energi ini adalah mereka sebut sebagai energi kuantum, ya, medan kuantum. Nah, ini adalah medan energi yang sangat cerdas. Ada di semesta alam ini, dimanapun dan kapanpun. Dia selalu ada. Dan energi ini sangat cerdas, dia bekerja dipengaruhi oleh kesadaran kita, consciousness. Ada dua faktor yang bermain sangat penting untuk bisa mempengaruhi gerak atau memanfaatkan medan energi ini. Yang pertama adalah harus ada bentuk emosi, harus ada sebuah emosi. Emosi positif maupun negatif. Yang kedua, harus ada bentuk pikiran. Jadi kalau ada dua hal ini, emosi yang intens, positif maupun negatif, ditambah adanya sebuah bentuk pikiran, itu nanti akan bisa menggerakkan energi ini sehingga terjadilah sebuah istilahnya sebuah kondisi di mana hal-hal yang kita pikirkan dan rasakan itu akan terwujud. Ya. Nah, jadi kalau saya kasih satu contoh yang sangat mudah saja ya. Ini real story ini. Salah satu anak muda namanya Sari itu yang biasa ikut pelatihan saya dan sebagai fotografer. Sari ikut pelatihan saya itu sudah 10 tahun. Jadi foto acara kami. Dan tentu saja kalau sudah nggak foto-foto, Sari duduk di dalam ruangan melihat
apa yang saya sampaikan. Dan kalau sudah 10 tahun ikut saya, pasti kan sudah merasuk di bawah sadarnya lah apapun yang saya sampaikan di situ. Nah, suatu hari, 2 tahun lalu, Sari diundang ke temannya untuk sebagai fotografer mengabadikan pernikahan temannya. Dan dia juga datang sebagai seorang sahabat. Ada undangan. Di situ diumumkan bahwa door prize-nya, hadiah utama adalah emas 24 karat 20 gram. Berarti akan ada 4 keping masing-masing 5 gram. Sari ingin barang itu. Dan Sari sudah mendapat penjelasan di workshop saya di QLT, Quantum Life Transformation, bahwa LOE bekerja, satu ada perasaan, yang kedua harus ada bentuk pikiran. Dan Sari menggunakan pemahaman yang dia dapatkan, kemudian dia mengaktifasi LOE ini. Jadi ada perasaan yang sangat intens, perasaan positif, kemudian dia memancarkan bentuk atau bentuk pikiran ini seolah-olah dia sudah mendapatkan barang ini. Dan yang hadir 800-an orang. Jadi probabilitas dia bisa dapat 1/800-an. Dan apa yang terjadi? Dia dapat hadiah pertama. Nah, cuma bedanya kenapa LOE orang tidak bekerja, karena apa? Mau, goalnya mau. Di sini gimana perasaannya? Dia nggak yakin. Aduh, dapat nggak ya? Dapat nggak ya? Begitu kita mulai yakin, itu nggak yakin kita nggak akan dapat barang ini. Jadi ini adalah sebuah hukum alam yang kita bisa manfaatkan. Demikian Pak Bo. Oke, baik, sudah menjawab ya. Bante, apakah ada yang mau ditambahkan? Cukup ya, baik. Saya ke pertanyaan Jessica. Jessica bertanya begini, Bante. Saya seringkali flashback ke masa lalu yang sudah lewat, walaupun sudah bertahun-tahun. Bagaimana cara untuk tidak memikirkan masa lalu, Bante? Orang itu kan memang punya masa lalu. Masa lalu bahagia maupun masa lalu tidak bahagia. Dan kita tidak bisa melupakan masa lalu. Karena itu kita yang santai-santai saja begini, kadang ditanya, dulu kamu TK-nya ngalami apa ya? Kita bisa ingat sebagian lah pengalaman-pengalaman di TK itu. Padahal ini, waduh, kalau dengan usia saya ya, saya tidak siu monyet ya tadi. Anda jangan memasukkan saya ke kalangan monyet, saya bukan itu. Saya siu tikus. Iya. Makanya saya bilang siu paling tua itu, nomor 1 itu. Ya. Nah, jadi benar. Ketika saya yang sudah tua saja, sudah 62 tahun untuk tahun ini, itu masih ada beberapa fragmen di TK itu masih ingat. Ada kesan-kesan yang tertentu di TK itu masih ingat. Nah, sekarang Anda yang sudah dewasa, kemudian Anda ingin melupakan. Misalnya putus cinta misalnya. Putus cinta dialami 3 tahun yang lalu mau dilupakan. Bagaimana bisa? Nah, otak itu, pikiran ini tidak terprogram untuk melupakan sesuatu karena dia tugasnya mencatat. Bahkan kalau di dalam Dharma kita ingat, orang itu bisa ingat sampai ratusan ribuan kehidupan sebelumnya. Artinya memang data itu ada. Nah, apakah data itu di otak? Nah, ini yang tadi yang disampaikan Pak Adi tadi. Apakah data itu di otak? Saya melihat data itu seperti kalau kita sistem penyimpanan cloud ini loh. Ya. Jadi kalau begitu kita mau ambil datanya secara offline, dia langsung muncul dari banyak tempat. Tapi kalau kita tidak offline kan dia tersebar di mana kita juga nggak tahu. Nah karena itu kalau di dalam Dhamma dikasih contoh bahwa apa dong pikiran itu atau kesadaran itu, ketika pikiran itu atau objek, ya jadi kalau indria itu ketemu objek maka muncullah kesadaran. Misalnya mata melihat benda, timbullah kesadaran melihat. Telinga mendengar suara, timbullah kesadaran mendengar. Itu ibaratnya angin itu dari mana? Angin itu baru diketahui kalau melihat daun yang bergoyang. Jadi kalau sudah ada objek, baru kita tahu ada angin. Nah, jadi pikiran itu memang ada di dalam pikiran kita atau ikatan itu ada. Kita tidak bisa melupakan mungkin putus cinta atau 2 tahun yang lalu kita lulus dengan sempurna, misalnya tidak bisa kita lupakan. Yang kita bisa lakukan adalah menerima itu sebagaimana adanya dan memahami itu ada di dimensi masa lalu. Nah, sekarang kok terbawa di kehidupan ini? Ya, mungkin itu seperti yang tadi Pak Adi sampaikan bahwa keinginan untuk mengamati itu sebagai masa lalu ada, tapi batin ini masih belum sinkron, belum bisa cocok.
Lalu gimana? Tidak masalah, kita hanya ingatkan kembali. Begitu kadang kita menangis karena ingat penderitaan kita 3 tahun yang lalu, kita kemudian katakan mantra sakti kita yang tadi sudah saya sampaikan. Saat ini saya sedang apa? Loh, saat ini kan saya sedang membaca, saat ini kan saya sedang menulis, saat ini saya kan sedang nonton televisi. Kenapa saya jadi mikiri yang dulu? Nah, akhirnya kita pelan-pelan bertahap kita bisa kembali pada saat ini. Kasus flashback ini sebetulnya adalah seperti kita yang tadi sulit tidur itu loh. Ya, jadi ada flashback, ada forward ya. Nah, jadi semua kita permainannya pikiran kita cuma lompat ke belakang, lompat ke depan dan seterusnya itu. Kuncinya kita sekarang kalau Anda mau hidup bahagia, hidup tenang, damai, selalu sadarilah saat ini, walaupun menerima masa lalu itu sebagai pengalaman. Ibaratnya Anda pernah jatuh, kemudian sikunya luka. Anda tidak bisa menolak bahwa sikunya ini luka karena jatuh. Cuman Anda bisa menerima bahwa inilah bekas saya luka yang saya pernah jatuh sekian tahun yang lalu. Hanya itu. Inilah menjadikan masa lalu sebagai pelajaran yang kita sudah sampaikan berkali-kali tadi. Menjadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk kita tingkatkan di masa sekarang, membangun masa depan yang bagus. Yang tadi juga disampaikan oleh Pak Ponijan dengan baik sekali, bahwa kalau kita tidak melakukan sesuatu di hari ini, ya tentu kita juga tidak akan memperoleh perubahan apapun juga di masa depan. Itu sangat baik sekali. Baik, silakan. Terima kasih, Bante. Dokter Adi, ada yang mau ditambahkan? Sedikit saja untuk menambahkan yang Bante sampaikan. Jadi memang sangat tepat sekali ya, yang saya sangat setuju dengan yang Bante sampaikan, bahwa kunci dari kita bisa move on itu adalah kita menerima. Ya, menerima apa yang telah terjadi, menyadari kita bisa memetik manfaatnya apa. Biasanya yang menjadi kendala adalah orang susah move on itu karena dia masih melekat terus pada masa lalunya. Oke, nggak terima, kok bisa sih begini, kok begitu. Benar. Nah, satu adalah memang kita perlu bisa menerima. Tapi kalau memang sudah berusaha menerima nggak bisa, nah, maka ada sedikit kita bisa twist pengalaman itu. Yang membuat kita susah menerima itu adalah karena kita melekat. Dari pengalaman saya membantu klien, yang membuat kita terus melekat itu adalah karena adanya emosi yang mengganggu kita. Ya, karena kita nggak bisa terima, makanya ada emosi. Kalau kita bisa terima, emosinya hilang. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita memadamkan emosi ini. Dan selama kita masih ada emosi yang melekat pada memori ini, maka memori ini akan mengalami hambatan untuk bisa bergabung ke sebuah, saya bilang itu sebagai autobiografi memori yang skala besar. Maka setiap kali dia mau bergabung, karena ada charging, ada charge negatif ini, dia nggak bisa gabung. Maka akibatnya apa? Kita akan sering-sering mengalami yang namanya flashback. Muncul pikiran. Nah, itu seperti yang tadi sudah Bante sampaikan, ya kita sadari, kita terima. Begitu kita benar-benar bisa menerima, maka tidak lagi ada alasan untuk dia bisa kembali. Itu yang pertama. Kedua, kalau memang sudah kita berusaha dengan cara biasa karena kita belum bisa, maka carilah cara atau teknik lain untuk bisa menghilangkan charge-nya ini, emosinya ini. Bisa dengan perenungan, bisa dengan meditasi yang vipassana, atau bisa juga dengan Anda minta bantuan profesional. Tapi intinya adalah kunci dari semua itu adalah saya menerima apapun yang terjadi dan saya bertanggung jawab untuk ini. Itu adalah awal dari perubahan kita. Terima kasih. Ya, baik, luar biasa ya. Jadi saudara sekalian, untuk apa Anda kembali ke masa lalu? Tidak ada yang baru di masa lalu. Betul tidak? Untuk apa Anda kembali ke masa lalu? Tidak ada yang baru di masa lalu. Ya gitu-gitu aja. Yang baru itu sekarang. Nah, tadi Bante katakan, Dokter Adi sampaikan, untuk kita perbaiki menuju masa depan yang lebih baru. Sekarang nggak ada yang baru di masa lalu kok. Ya kan, mailan nggak mau kan masih ada mailing tadi saya bilang kan gitu kan. Ya, keresen dulu William Chandra. Silakan di open mikrofonnya. William Chandra tadi juga mengetikkan pertanyaan sepertinya. Silakan. Ya, William, mikrofonnya ya, silakan langsung bertanya. Di Jakarta ya? Iya, saya di Jakarta. Halo, ya. Selamat sore, Pak Po. Selamat sore. Nah, Yang Mulia Bante Utamo dan Dr. Adiwe. Ya, saya ingin bertanya. Ini kan tadi yang dijelaskan sama Dr. Adiwe kan
ada aspek keluarga. Nah, misalnya contoh nih, kita kerja, tapi di bidangnya itu tidak disetujuin sama orang tua. Itu apa akan mempengaruhi karir kita nggak? Oke, itu aja ya. Terima kasih. Ya. Baik, pekerjaan tidak disetujui, Bro. Silakan. Oke, jadi begini. Orang tua kan pasti punya sebuah tujuan yang baik, itu pasti itu untuk kita, nggak mungkin tidak. Ya, jadi apabila orang tua kurang setuju dengan apa yang kita lakukan, yang pertama-tama kita jangan langsung melawan. Kita cobalah diam sebentar, coba kita renungkan. Jangan pakai emosi nih. Biasanya anak muda tuh emosinya tinggi tuh, ya. Jadi kan kenapa kok nggak boleh? Ini kan wah ini orang tua kuno nih. Kita kan zaman milenial, papa mama kan zaman kolonial kan begitu katanya itu. Nah, orang tua punya wisdom. Mereka ingin kita baik. Maka kita coba duduk tenang. Kita diskusikan sama orang tua. Kenapa orang tua nggak setuju? Bisa jadi yang orang tua sampaikan pada kita tuh banyak benarnya loh. Hanya karena ketidakmengertian kita, kurangnya pengalaman kita, kurangnya database-nya kita, akibatnya kita memilih jalan yang katakanlah kurang tepat. Kalau jalan ini dipaksakan, itu nanti seperti Bante tadi bilang, sekolahnya itu biayanya mahal sekali. Itu satu. Tapi kalau misalkan kita sudah yakin benar bahwa apa yang kita lakukan ini adalah benar, bagus, ya, maka kita perlu menjelaskan pada orang tua sehingga orang tua juga mengerti. Bisa saja orang tua itu tidak mengerti, makanya melarang kita. Bisa saja. Jadi harus dicari titik temunya di mana. Oke? Ini pesan saya bagi semua teman-teman ya yang mengikuti acara ini ya. Saya berasal dari latar belakang sebagai dari keluarga bisnis, keluarga pengusaha ya. Jadi saya mulai kecil itu saya anak laki paling besar ya. Saya anak Dr. Po juga, tapi Dr. Po bukan anak laki paling besar. Saya anak laki paling besar. Udah kalah di situ sudah terus kalah ya. Nah, saya dididik oleh ayah saya, orang tua saya khususnya ayah saya itu untuk bisa mengerti bisnis dan nanti bagaimana suatu hari nanti akan bisa men-take over dan menjalankan bisnis ini. Dan saya benar-benar dilatih di situ. Nah, tetapi setelah saya sekarang memutuskan menggunakan jalur yang berbeda, orang tua saya support, ayah saya support banget. Ya karena saya menjelaskan apa yang saya lakukan. Dan pengalaman-pengalaman yang diajarkan oleh ayah saya kepada saya, itu saya pakai untuk hidup saya loh. Kenapa? Karena adalah jauh lebih mudah dan murah kita belajar pengalamannya orang daripada kita menjalani sendiri, betul nggak? Jadi kita ambil hikmahnya, mana yang cocok kita pakai untuk hidup kita, mana yang kurang pas ya kita nggak perlu pakai. Jadi kita perlu mengcombine antara orang bilang old wisdom, kebijaksanaan yang didapat oleh orang tua kita dengan pemikiran di masa muda kita sekarang ini. Jadi harus di-combine. Jadi saran saya seperti itu. Terima kasih. Baik, Bante, silakan Bante menambahkan. Kalau boleh saya mau mengembangkan ya pertanyaan ini tadi kan tentang pekerjaan yang tidak disepakati orang tua. Ya, bukan hanya pekerjaan, perjodohan juga termasuk. Betul. Jadi saya lebih cenderung seperti yang tadi Pak Adi sampaikan bahwa kita perlu meminta restu atau kesepakatan dari orang tua. Ya. Karena ketika orang tua tidak setuju, mungkin karena kita debat dan lain sebagainya, ini orang tua ya terserahlah. Tapi kita khawatir bahwa sadarnya itu berisi doa yang negatif. Dan kalau itu tadi pakai menggunakan LOE, ya, itu nanti akhirnya love attraction-nya bahwa kamu ini sok-sokan ngelawan orang tua, kalau kamu nanti hancur usahamu baru tahu. Itu kan doa negatif. Dan itu doa yang dikuatkan dengan emosi yang maksimal. Kamu anak kecil nanti macam-macam. Itu khawatirnya akan terwujud. Demikian pula dengan misalnya perjodohan, nggak boleh sama si A. Kita menentang terus. Nanti orang tua, ya sudah sana kalau kamu mau, risikomu tanggung sendiri. Dan di dalam batin, awas kamu kalau sampai rumah tanggamu hancur, kamu jangan minta tolong sama orang tuamu. Dan itu sangat luar biasa efeknya. Karena itu saya menyarankan, kalau Anda masih punya orang tua, baik itu masih lengkap, ayah, ibu, ataupun hanya sebagian, ayah atau ibu saja, sangat baik berkomunikasi. Mengkomunikasikan dulu keinginan Anda. Kalau disepakati bagus. Kalau nggak disepakati seperti yang Pak Adi sampaikan tadi, apakah itu lapangan kerja ataupun perjodohan, jelaskan dengan baik. Kalau perlu, kenapa toh papa atau mama kok nggak mau sama calon saya? Kok nggak cocok sama bidang kerjaan saya? Apa sudah tahu? Kalau belum tahu, ayolah kita kenalkan dulu. Ya, jadi misalnya, coba ke sana, ke sini. Ya, ini bidang pekerjaan
pekerjaannya ini, atau kalau enggak calon tadi kita kenalkan dulu, terus papa mamanya enggak mau aku kenalan, pokoknya sionya ini aku enggak cocok misalnya. Loh, nanti dulu sionya walaupun itu sio monyet nakal-nakal ya sio terus. Sionya ini kan hari ini ada ini yang monyet gua nih. Kita bisa dikeroyok nih kalau yang bukan monyet nih. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita mengenal komunikasi atau communication gap-nya itu yang membuat orang tua nggak memahami yang kita maksudkan. Ya, jadi saya hanya memperluas bahwa bukan hanya di bidang kerja, jodoh pun atau memilih apapun juga sebaiknya kalau masih ada orang tua berdasarkan kesepakatan orang tua, dukungan restu orang tua itu sangat membantu kesuksesan kita. Beberapa orang yang tidak berhasil di dalam pekerjaan, kadang kita sarannya sederhana, kamu mintalah maaf sama orang tuamu, kamu kalau perlu bernamaskara kepada orang tuamu, bersujud, supaya orang tuamu kasih blessing, kadang-kadang itu pekerjaannya jadi lebih lancar. Ya, baik, William dicatat nanti kamu buka Dhammapada ya, 332 tentang bakti kepada orang tua tadi yang Bante sampaikan. Ya, mengendalikan amarah seperti yang Dr. Adi bilang tadi di 223. Kamu catat itu nanti. Baik, ya, makasih Pak Po. Ya, supaya kamu bisa jadi bagus gitu ya, seperti saran dari Bante tadi, hokinya bisa dapat ya. Oke, terima kasih. Baik, saya langsung ke pertanyaan lagi ya, dari Mei asal Medan. Mei asal Medan, pertanyaan ini sangat ini ya. Oke, saya mana ini? Saya langsung baca saja. Sudah kerja keras, sangat fokus ke kerjaan. Sudah berbuat kebajikan setiap hari, setiap bulan, tetapi tidak sukses-sukses juga. Masalahnya di mana? Nah, silakan Dr. Adi. Sedih nih pertanyaannya loh. Silakan. Oke. Yang pertama ya, kalau kita berbuat kebajikan, kemudian kita berharap imbalan, itu nggak tulus loh, nggak boleh itu. Oke. Kalau kita berbuat kebajikan, ya sudah kita berbuat kebaikan. Dan percayalah bahwa hukum tabur tuai itu pasti bekerja. Tidak mungkin kita menabur, kita tidak menuai. Itu tidak mungkin itu pasti itu. Ya. Kemudian kerja keras saja itu nggak cukup. Kerja harus cerdas. Kita perlu melakukan evaluasi. Strateginya cocok atau tidak. Oke. Jadi misalkan saya kasih satu contoh ya. Jadi kakek saya itu kan dulu orang susah ini. Kakek saya datang dari Tiongkok ya. Jadi orang susah. Kerjanya sebagai nelayan. Nah, waktu ayah saya masih muda ikut kakek saya tangkap ikan, itu zaman dulu itu ikannya banyak sekali itu, besar-besar. Dan kerjanya keras sekali. Jadi menangkap ikan itu, waduh, sekali narik itu jaringnya itu ikannya luar biasa. Tetapi ada tetapinya. Jaring yang dipakai karena orang miskin, di kakek saya dulu miskin sekali, nggak bisa punya jaring baru. Jaringnya jaring yang lama, sehingga tali-talinya tuh sudah jabuk, sudah rapuh. Bayangkan rezeki itu sudah begitu besar, begitu banyak, waktu ditarik itu jaringnya patah, itu enggak putus semua, sehingga ikannya jatuh lagi ke dalam laut. Nah, artinya apa? Kerja keras tanpa didukung oleh sarana yang tepat tidak bisa memberikan hasil yang bagus. Jadi kalau kita sudah kerja keras, sudah fokus dan masih belum berhasil, maka satu, kita evaluasi diri. Apakah yang kita lakukan sudah tepat atau tidak? Itu yang pertama. Kedua, kalau dari aspek luar itu semua sudah bagus dan ternyata masih belum bisa, kita harus cek. Di dalam ini ada sabotase atau tidak. Nah, untuk bisa ngecek di dalam ada sabotase atau tidak, ini tentu butuh bantuan profesional. Ya. Tapi intinya adalah evaluasi diri lah. Oke, evaluasi diri, kerjanya kerja keras, kerjanya cerdas, didukung oleh kebajikan yang telah dilakukan, itu keberhasilannya pasti sangat tinggi. Demikian, terima kasih. Oke, baik ya. Silakan Bante Utamo mungkin bisa menambahkan, melengkapi. Baik. Sebetulnya tadi saya waktu ada pertanyaan dari saudari Mei ini, saya langsung pikirannya ke Pak Po. Maaf ini tidak memprovokasi nyonyanya lagi ya. Karena tadi ada Melan, Meme, nah ini apakah yang disebutkan ini tadi? Karena kan Pak Po sering juga ini. Betul. Nanti masalah selesai acara ini kemudian terjadi bencana, saya tidak bertanggung jawab kalau di rumah Pak Po. Baik, sekarang orang ada yang sudah kerja keras, ini sudah kerja keras tapi sudah berbuat baik juga kok hasilnya kurang. Iya. Sekarang begini ya,
kadang kan kita ingin, misalnya saya ingin penghasilan saya bulan ini 20 juta misalnya. Jadi saya kerja keras, saya berbuat baik, saya juga sembahyang, saya juga melakukan berdana makan ke wihara dan lain sebagainya. Saya juga kirim untuk pati dana di seluruh kota. Kok akhir bulan nggak dapat sesuai dengan harapan. Kemudian saya lalu mikir, wah berarti kan nggak tercapai nih kerja keras saya. Saudara-saudara, kadang buah karma ini permainannya juga tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Ini tadi yang contohnya Pak Adi, orang dapat door prize emas itu adalah salah satu contoh yang kebetulan berbuah. Dia berapa banyak yang mengalami seperti itu kan baru satu. Kalau sekarang contohnya emasnya 4, kemudian ada 10 orang yang punya pola pikir yang sama, yang punya energi yang sama, apakah semua dapat? Jumlahnya saja cuma 4, 5. Lah yang kelima kok nggak dapat? Lalu protes. Nah, saudara, ini sebetulnya kadang-kadang kita misalnya yang tadi inginnya akhir bulan dapat 20 juta, ternyata bukan itu karma baiknya berbuah. Kita yang sudah berbuat baik dan usaha itu ternyata mengkondisikan kita badannya sehat. Sehingga kita punya kesempatan untuk maju lebih banyak dibandingkan dengan teman-teman kita yang kurang berbuat baik. Lalu, selain buahnya tidak sama, pola pikir kita. Kalau tadi pola pikir Pak Adi adalah, kalau kita punya permintaan, nanti ini kan jadi tidak tepat. Nah, saya coba lihat dari sudut yang berbeda. Kalau kita punya keinginan, kemudian tidak tercapai, maka kita lalu merenungkan, ya sudah, baguslah, minimal sampai saat ini saya sudah kerja keras, sampai saat ini saya sudah berbuat baik yang banyak. Sehingga sudah kerja keras dan berbuat baik yang banyak pun belum sukses. Apalagi kalau saya menghentikan kerja keras saya, dan saya juga menunda perbuatan baik saya. Berarti saya sekarang tambah kerja keras, tambah banyak berbuat baik, sehingga nanti pada waktunya pasti buah karma baik itu akan muncul. Nah, apakah buah karma baik sesuai dengan harapan? Tidak tentu, karena trikinya karma baik tadi bisa berbuat dalam bentuk kesehatan, bisa berbuat dalam bentuk perusahaan kita itu umurnya lebih panjang, di kala perusahaan-perusahaan lain kena pandemi sudah mulai tutup, gulung tikar, perusahaan kita lebih panjang, walaupun hasilnya agak embus-embus, tapi kok lebih panjang, itu pun sudah karma baik. Nah, kadang kita yang dapat karma baik segitu tuh masih nggak mau terima, masih harapannya saya karma baiknya mesti gini, belum tentu. Kan tadi sudah dikatakan, tidak ada meme kan ada melan, tidak ada melan kan ada mewah, tidak ada mewah ya beling. Siapalah terserah. Ya, jadi itu sebetulnya artinya kalau kita tidak ada A, tidak mendapat A, kadang karma itu bisa berbuah dalam bentuk alternatif. Karena kita bukan pengatur karma, bukan pemaksa karma, harus seperti itu. Dan nanti muncul dalam alternatifnya. Ya, begitu sebagai tambahannya. Terima kasih. Baik, luar biasa. Jadi sekali lagi ya, tema kita menata diri menjemput hoki. Hoki ini Bante pertegas tadi, tidak melulu soal uang ya. Jadi bukan melulu soal uang loh. Kita kalau udah berbuat baik ya, anak kita sehat itu hoki loh. Ya kan, keluarga kita nggak kena COVID itu hoki loh. Kan gitu ya. Anak kita bisa sekolah itu hoki. Jadi banyak hoki-hoki itu, punya kawan yang baik juga hoki juga dan seterusnya. Bisa tertawa, hari ini Anda banyak tertawa, banyak terbahak-bahak, itu hoki juga loh. Benar nggak? Nah, ini kan semua hoki. Jadi tidak melulu soal uang ya. Kalau soal uang melulu, ya tempatnya mungkin bukan di sini, di bursa saham ya. Kalau di bursa saham ya. Oh, lagi nggak curhat bro ya. Nanti ini ya. Oke. Baik, saya sebentar bro. Yang saya pahami ya, orang itu sering mengucapkan hal kalau dia ulang itu berarti penting bagi dirinya dia. Dua kemungkinan. Ini lagi puyeng karena lagi merah atau lagi puyeng karena lagi hijau nih, dapatnya banyak nih. Kalau dapatnya banyak, saya doakan yang hijau ya, bagi-bagi. Mudah-mudahan yang hijau. Sadu. Oke. Bante, 2 monyet memang susah Bante ya. Tikus jadi penengah aja. Tikus jadi penengah, betul sekali Bante.